Ada yang nanya ke Teh Lina, Teh kenapa katanya petani di luar negeri itu kelihatannya beda sama petani di negara kita. Ini yang dirasakan Teh Lina bertani di Jepang selama 20 tahun lebih. Yang pertama, sistem ekonomi dan dukungan pemerintahannya yang mendukung pertanian di Jepang itu lebih berkembang dan maju. Yang pertama yaitu subsidi dan insentifnya dari pemerintah. Misalkan kalau misalnya kita mau membeli alat pertanian ya seperti traktor atau yang gede-gede itu yang mahal, kita itu bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman lunak. Walaupun tidak gratis ya, tapi beban petani itu berkurang dengan itu. Yang kedua misalnya penyediaan pupuk yang lancar distribusinya gitu ya. Jadi kita tidak susah mencari pupuk, kapan saja kita bisa membeli pupuk kalau di Jepang ya teman-teman. Terus harga panen yang stabil. Yang Teh Lina rasakan bertani di Jepang itu hampir sepanjang tahun itu harga sayuran itu jarang terjadinya gejolak harga. Artinya pada saat panen raya gejret gitu ya, harganya jatuh. Yang membuat petani bersedih dan sangat-sangat terpukul. Di Jepang kalau boleh dibilang harga sayuran atau harga panen itu sepanjang tahun itu boleh dikatakan stabil, bahkan cenderung menaik. Karena apa? Karena adanya sistem koperasi yang pro petani, artinya melindungi kesejahteraan petani. Yang keduanya yaitu teknologi dan mekanisasi pertanian. Di mana di Jepang ya ini yang membuat Teh Lina kaget pada saat pertama kali terjun di pertanian 24 tahun yang lalu ya teman-teman. Kaget melihat alat-alat pertanian di Jepang itu udah sangat maju di zaman itu ya. Dan ini memang mahal ya alat-alat pertanian, tapi di Jepang itu ada subsidi, ada dukungan dari pemerintah agar petaninya bisa bekerja lebih cepat, produktivitasnya lebih tinggi, bisa lebih praktis, dan tentunya membuat petani bebannya lebih sedikit. Karena tidak harus lagi mengeluarkan banyak tenaga jika dibanding dengan pertanian secara manual. Terus biasanya petani di Jepang itu mengelola lahan pertaniannya itu luas, hektaran ya teman-teman. Dan di sini sistem sewa itu tidak menganut pada sistem bagi hasil 50-50 ya. Petani bisa menyewa lahan pertaniannya dengan biaya yang sangat murah, bahkan kadang gratis. Dan petani di Jepang itu biasanya mereka memiliki pendidikan formal tentang pertanian, baik dari mereka dapatkan dari universitas, dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintahnya, atau dari pengalaman bisnis dan lain sebagainya. Sebelum bertani, terjun di pertanian, mereka belajar hingga bertahun-tahun lamanya untuk menjadi petani yang profesional. Dan faktor ini juga tak kalah pentingnya, yaitu masyarakat Jepang yang mencintai produk lokal petani lokalnya. Kalau menurut kalian, apa tantangan terbesar yang dihadapi petani di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nuhun kasadayana.